Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ibiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ibiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ibiso, pada kesempatan kali ini, saya akan tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menggambarkan peta politik Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tentu temuan data riset yang dilakukan oleh PT Indeks Politika Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ibiso Bapak Muhammad Reza, seorang psikolog politik dari Universitas Negeri Makassar yang akan menanggapi data-data temuan riset atau peta politik Sulawesi Selatan yang akan saya paparkan, kemudian akan ditanggapi oleh Pak Reza. Sebelumnya saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Reza, izin saya menggambarkan ke masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Indonesia, dan tentunya sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita di IP Show. Baik. Hasil survei calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024. Sahabat dan sobat Ibiso, Pak Reza, kemarin teman-teman turun melakukan survei itu pada tanggal 8 sampai tanggal 15 November 2021 dengan jumlah responden 880 orang yang disebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya dengan proporsional kebutuhan sampel di seluruh kabupaten dan kota. Dengan metodologi yang digunakan multi-stage random sampling acak berjenjang dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error 3,2 sampai 5%. Dalam penelitian ini dilakukan cross check, spot check, quality control terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebesar 20%. 20% dari total responden responden. sebagai sampel itu standar, Pak Reza. Baik, saya mempersingkat langsung ke popularitas dan akseptabilitas dan elektabilitas calon gubernur Sulawesi Selatan, Pak Reza. Dalam temuan yang dilakukan oleh PTIP terkait popularitas dan akseptabilitas calon gubernur Sulawesi Selatan, di sini ada beberapa nama yang kita ambil sebagai nama-nama yang kita survei, tentunya berdasarkan dari tinjauan analisis kita terhadap figur-figur yang berpotensi maju. Saya izin buka juga nih Pak. Silakan Pak Reza, supaya bisa sama-sama melihat. Pak Reza, Siap. Oke nih. Jadi di sini dimulai dari petahana Andi Sudirman Sulaiman dengan popularitas baru 68,4%. Beliau walaupun PLT gubernur saat ini, tapi baru 68% orang mengenal beliau. Mungkin karena beliau berawal dari wakil bupati. Biasanya wakil bupati itu memang jarang langsung mendapatkan popularitas yang maksimal. Biasanya, dan itu rata-rata terjadi di hampir semua provinsi, kecuali kalau dia sudah bertarung beberapa kali. Beliau ini kan Andi Sudirman Sulaiman bisa dikatakan tiba-tiba muncul dalam perhelatan Pilgub 2018 kemarin, dan menjadi wakil Nurdin Abdullah yang tersandung masalah. Kemudian dengan akseptabilitas beliau sekitar 40% atau masyarakat Sulawesi Selatan yang menyukainya. Kemudian ada nama tokoh senior Ilham Arif Sirajuddin dengan
popularitas 60,2. Kenapa Ilham ini baru 60? Mungkin karena beliau pernah apalagi menghilang ya dari dunia perpolitikan selama 5 tahun. Betul. Sehingga banyak masyarakat yang sudah melupakan beliau. Tentu beliau harus kembali mengingatkan masyarakat bahwa masih ada Kak. Bahwa dia sudah kembali. Dia sudah kembali seperti itu. Nah, kemudian ada tokoh muda Bupati Goa Adnan Puricita Iksan. Popularitas beliau baru sekitar 48%, dan akseptabilitas beliau 38,2%. Karena beliau memang belum bergerak secara total ke seluruh Sulawesi Selatan. Jadi wajar ketika Bapak Adnan Puricita ini masih 48% popularitas. Kemudian Agus Ari Pindomang ini sudah populer karena sudah pernah menjadi wakil gubernur dan pernah maju kemarin calon gubernur, 88,2%, dengan akseptabilitas 40,5%. Kemudian Taufan Pawe, ketua Golkar, ini sudah berada di angka 61% kalau tidak salah lihat. Kemudian 37% lebih menyukai kehadirannya. Rusdi Masek, ketua DPW Partai Nasdem, itu sudah berada di angka 56,6%. Beliau ini masih lebih populer di Dapil 3 atau di wilayah utara. Di daerah tengah dan selatan beliau masih banyak yang belum mengenal beliau. Dengan akseptabilitas 30,5%. Andi Iwan Darmawan Aras, ketua DPW Gerindra atau DPD Gerindra Sulawesi Selatan, dengan popularitas 42% dan akseptabilitas 28%. Indah Putri Indriani, Bupati Lu Utara, itu sudah dikenal sekitar 40,5% dan disukai sekitar 31 atau 30%. Nah, kemudian ada nama Andika Swadi Rasak, 35,5% orang mengenalnya dan 25,5% orang menyukai kehadirannya. Nah, ada Nurdin Halik, tokoh senior dari Golkar dan adalah calon gubernur kemarin yang berada di runner up. 88,8% orang mengenalnya dan 40,8% orang menyukai kehadirannya. Erwin Aksa, tokoh nasional, namun di Sulawesi Selatan ternyata beliau belum terlalu populer, mungkin karena belum pernah bersosialisasi. 20,4% orang mengenalnya dan 6,2 atau 7 ini yang menyukai kehadirannya. Kemudian Guntur Lope, mantan Kapolda. Ini mantan Kapolda ini. Pak Guntur Lope ini ternyata baru 18% orang mengenalnya karena mungkin pada saat jadi Kapolda belum terlalu populer. Nah, kemudian ada Asis Kahar Musakkar. Kalau ini siapa yang tidak mengenal? Beliau tokoh senior dan sudah 3 kali maju di perhelatan Pilgub. 90,5% orang mengenalnya dan 42 orang menyukainya. Andi Musakkar, saudara dari Asis Kahar, kemarin maju sebagai calon wakil, 60,6% orang mengenalnya dan 22 orang, sekian orang yang menyukainya. Andi Basmin Matayang, 50,9% orang mengenalnya dan 30,5 orang menyukainya atau akseptabilitasnya. Kemudian Latinro Latunro, 50,2 orang mengenalnya dan kurang lebih 24,3% orang menyukai kehadirannya atau akseptabilitasnya. Asikin Sultan, 49,9% orang mengenalnya dan 24,3 orang menyukai kehadirannya atau akseptabilitasnya. Di Pasar Pajalangi, 33% orang mengenalnya dan 20,3 orang menyukai akseptabilitasnya atau tingkat kesukaannya. Tandri Bali Lamo, 67,3% orang mengenalnya dan 39 orang menyukai kehadirannya atau akseptabilitasnya. Kemudian Iksan Iskandar Karenindra Bupati Jeneponto, 28,8 orang mengenalnya dan 18,5 orang menyukai kehadirannya dan atau akseptabilitasnya. Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, 58,2% orang mengenalnya dan 40,3 orang menyukai kehadirannya atau akseptabilitasnya. Ashabul Kahfi, 32,3% orang menyukainya dan mengenalnya dan 17% orang 12 ya 12%. Orang menyukai kehadirannya atau akseptabilitasnya. Kemudian ada nama Firdaus Demanyi, 12,5 orang mengenalnya dan kurang lebih baru 4% ya orang menyukai kehadirannya. Pak Reza, inilah popularitas dan akseptabilitas calon gubernur yang kami masukkan nama-namanya untuk disurvei di PT IP. Baik, saya langsung lompat ke elektabilitas. Sebentar baru ditanggapi ya Pak Reza ya. Oke. Nah, silakan Pak Dio. Iya, untuk elektabilitas nama-nama yang disurvei oleh PT IP. Di sini saya mulai dari Andi Sudirman Sulaiman, 22% elektabilitas beliau.
Kemudian Ilham Arif Sirajuddin 5,1% elektabilitas beliau atau tingkat keterpilihannya. Adnan Khursyita Ihsan 5,8%, Agus Arifin Numan 7,2%, Taufan Pawe 3%, Rusdi Masih 2,6%, Andi Iwan Darmawan Aras 2,3%, Indah Putri Indriani 2%, Andika Swadi Rasak 1,2%, Nurdin Halik 10,4%, Erwin Aksa 0,6%, Guntur Lope 0,6%, Asis Kahar Musakkar 7,1%, Andi Musakkar 1,4%, Andi Basmi Matayang 1,4%, Latindro Latundung 1,2%, Asikin Sultan 1,2%, Andi Pasar Pajalangi 1,8%, Tanri Balilamo 2%, Iksang Iskandar Karenindra 1,2%, Ramdan Pomanto 3%, Nasabul Kafi 0,6%, Firdaus Demaya 0,2%, dan Andi Saidet Voters tidak jawab, tidak tahu atau merahasiakan pilihannya 16,1%, Pak Reza. Baik, saya mempersilakan ke Pak Reza untuk mengomentari mulai dari popularitas, akseptabilitas, atau langsung ke elektabilitas nama-nama ini. Dari sisi mananya Pak Reza mau tanggapi, dan mari kita diskusikan calon-calon ini bersama Pak Reza. Mungkin silakan memulai Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Dir. Teman-teman, sahabat TV Show dimanapun Anda sedang berada saat ini. Ini saya sedang memegang hasil survei PT Indeks Politika untuk melihat akseptabilitas dan tingkat keterpilihan calon gubernur Sulawesi Selatan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan atau data yang disampaikan oleh hasil survei IP ini, saya kira bagi kelompok pakar ini sesuai dengan apa yang yang diperkirakan gitu. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana rasionalitasnya, bagaimana ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh figur-figur yang memiliki akseptabilitas dan elektoral yang tinggi, ya. Sebut saja misalnya Andi Sudirman Sulaiman, ya. Saat ini sedang menjabat sebagai PLT Gubernur Sulsel. Lalu kemudian Nurdin Halid yang popularitasnya 88,8%. Beliau pernah maju di perhelatan yang baru-baru saja berlangsung di 2018, dan beliau itu figur yang sudah cukup lama gitu ya, bahkan tokoh nasional kemudian pulang kampung pada 2018 gitu. Asis Kahar juga seperti itu. Popularitasnya juga saya kira memang sudah sangat mumpuni karena beberapa kali maju dalam pemilihan gubernur, lalu kemudian terakhir juga maju berpesan Nurdin Halid gitu ya. Oleh karena itu memang saya pikir rasional jika kemudian angkanya adalah seperti dengan apa yang disampaikan oleh hasil riset IP ini. Lalu kemudian kita berbicara tentang akseptabilitas. Rumusnya akseptabilitas itu kan umumnya sepertiga dari orang yang mengenali gitu ya. Biasanya seperti betul. Itu. Nanti setelah itu kita berbicara elektoral. Nanti biasanya setelah diterima, biasanya 50% di antara yang menerima itu yang akan memilihnya gitu. Jadi rumusnya memang harus lebih banyak dikenal, setelah itu harus lebih banyak disukai supaya berkemungkinan lebih banyak dipilih kan gitu. Nah itu saya kira cuma yang menarik tentu soal bagaimana petanya, ya, bagaimana peta. Sekarang kita melihat serpian elektoralnya masing-masing. Sekarang nih setelah hasil survei ini dipaparkan, barangkali Bandul sudah mulai bergerak nih ya. Saat ini sih yang kita temukan elektoral tertinggi itu dimiliki Andi Sudirman Sulaiman. Untuk sementara gitu ya, karena waktu masih cukup panjang ini. Dan dia menjabat kan? Dan dia menjabat. Saya kira itu juga rasional karena apa? Ruang-ruang publik yang bisa dimainkan oleh beberapa figur ini memang kalau kita bisa lihat akses paling besar dimiliki itu Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT Gubernur melalui program-program yang atas nama pemerintah Provinsi Selatan itu bisa menstimulasi kesukaan gitu ya, kepada Andi Sudirman Sulaiman ini. Ada beberapa figur juga yang merupakan ketua partai, sebut saja misalnya Rusdi Masel ya, PW Nasdem Sulsel, kemudian Andi Iwan Darmawan Aras Gerindra,
lalu kemudian Tovan Pawe, Golkar gitu ya. Betul. Skopnya kita bisa melihat ini skopnya adalah sulsel juga gitu antara Partai Nasdem, Partai Golkar maupun Partai Gerindra yang juga ternyata cukup kuat juga ini ya, cukup kuat di papan tengah. Di papan tengah. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tentu cukup berbeda dengan Andi Sudirman Sulaiman yang tidak perlu atas nama partai gitu tuh, tetapi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lalu kemudian dia bisa mengakses gitu ya, itu sangat memungkinkan untuk meningkatkan tingkat ketersukaan lalu keterpilihan gitu. Tinggal sebenarnya apakah si masing-masing pejabat publik ini di daerahnya masing-masing bisa menciptakan gerakan-gerakan yang menimbulkan rasa suka gitu ya bagi publik gitu. Meskipun sejauh ini yang paling memungkinkan tentu PLT Gubernur, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada manuver-manuver yang bisa dilakukan oleh figur-figur lain, apalagi banyak yang merupakan kepala daerah dan juga merupakan ketua partai dari figur-figur yang diteliti. Saya kira seperti itu, Pak Dir. Sejauh ini saya kira tidak jauh meleset, yang berbeda hanya angkanya. Soal urutan-urutannya saya kira kalau ini diajukan kepada kelompok pakar, ya pasti dia juga sepakat bahwa komposisinya memang seperti ini. Yang berbeda hanya komposisi berapa persennya. Tapi kalau kita berbicara urutan, maka urutan ini saya kira diamini juga oleh kelompok pakar, termasuk saya sendiri mengamini. Gitu. Baik, Pak Reza membuka tadi tanggapannya terkait data yang kami sampaikan ke publik. Ini ada yang menarik Pak Reza yang mungkin Pak Reza perlu tanggapi. Pak Nurdin Halid kan di sini berada di urutan kedua dengan 10,4%. Kemudian dari Pak segi elektabilitas. Oke. Kemudian Pak Agus Arifin Numan 7,2 sebagai figur lama ya. Baik. Dan Aziz Kahar Musakkar sebagai figur lama. Kan kemarin Nurdin Halid ini kan berpasangan Aziz Kahar. Betul. Kalau misalnya digabungkan, ini kan 17 menjadi 17,5 ya dari 10. Betul. Kemudian Agus Arifin Numan masih memiliki basis 7,2% sebagai mantan wakil gubernur dan maju kemarin sebagai calon gubernur kan, walaupun di urutan keempat kemarin. Betul. Dengan persentase 10% terakhir ya. Nah di sini ada kemudian ada nama Ilham Arif Sirajuddin, bekas calon gubernur juga, mantan calon gubernur juga yang melawan Syahrul Yassin Limpo pada saat itu sebagai petahana. Iya, betul. Dan kemudian menghilang selama 5 tahun, tapi ternyata loyalitas pendukung Ilham cukup terlihat di sini karena pertama muncul sudah ada 5,1% yang muncul, dan tentu tokoh muda Adnan Purcita juga dengan modal 5,8 saya pikir bukan modal yang buruk kecil, ya. Untuk dia menatap pilgub. Tanggapan kita melihat data-data itu. Oke. Saya kira platformnya masih sama Pak Dir. Soal Nurdin Halid, kemudian Aziz Kahar Musakkar gitu ya, yang memiliki elektoral yang tinggi. Tapi saya kira ada hal yang berbeda di sini. Kalau misalnya kita melihat rentang atau masa keterkenalannya, maka bisa kita lihat di beberapa figur ini, masa keterkenalan beberapa figur ini kan ada 4 nih. Saya menarik 4 aja atau 3 elektoral tertinggi di bawah Andi Sudirman Sulaiman. Ada Nurdin Halid pertama, lalu kemudian Aziz Kahar, lalu kemudian yang ketiga adalah Agus Arifin Numan. Itu yang memiliki elektoral 3 teratas di bawah Andi Sudirman Sulaiman gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini kan masa keterkenalan figur ini memang jauh sudah lebih lama dikenali gitu dibanding Andi Sudirman Sulaiman. Dia tiba-tiba muncul. Oleh karena itu saya kira termasuk Agus Arifin Numan, dia kan menjabat sebagai wakil gubernur selama 2 periode. 10 tahun dia menjabat gitu. Tapi bagi saya masih kurang bermanuver barangkali untuk menciptakan tingkat ketersukaan sebagai wakil gubernur. Termasuk yang terakhir kan kemarin menjadi posisi paling terakhir dalam pemilihan gubernur 2018 gitu kan. Nah, saya kira seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan datanya, meskipun Andi Sudirman baru rising atau baru muncul, katakanlah 3 tahun terakhir ini, tetapi
cukup memiliki elektoral yang tinggi. Dan kalau kita lihat angkanya ternyata cukup jauh. Pak Dir tadi kan bilang margin of error-nya 3% ya. Berarti kemungkinan kalau ini bukan 19%, maka bisa jadi 25% kalau begitu. Kita pakai asumsi margin of error ya. Artinya kalaupun dia turun di 19%, berarti masih cukup jauh gitu. Jaraknya di antara figur-figur yang lain. Apa tanda dari situ? Saya pikir publik menginginkan figur-figur yang baru. Gitu. Figur-figur yang muda ya? Figur-figur yang muda dan memang punya terobosan gitu ya. Nah, seandainya kita mau memasang negasi bahwa argumentasi itu salah, ya paling tidak pasti pertama, elektoral yang ditunjukkan hasil survei ini pasti tinggi di antara tokoh-tokoh yang sudah lama dikenal, Nurdin Halid, kemudian Agus Arifin Numang, Aziz Kahar. Saya kira seandainya argumentasi itu benar, bahwa kebanyakan publik masih menginginkan figur yang lama, ya minimal angkanya di atas 15%. Kan gitu. Harusnya start dari situ ya. Harusnya start dari situ bagi saya seperti itu. Itu yang ingin saya katakan pertama. Yang kedua, soal gaya komunikasi publik. Kalau misalnya kita perhatikan gaya komunikasi publik antara Nurdin Halid, Agus Arifin Numang, dan Aziz Kahar Musakar, tidak bisa kita lupakan bahwa kelompok pemilih terbesar sekarang generasi milenial dan generasi Z, apalagi di 2024 nanti gitu ya. Nah, siapa yang mampu mengikuti gaya komunikasi generasi milenial dan generasi Z ini, saya kira nanti akan menjadi semacam pupuk yang akan digunakan di tahun 2024 nanti. Dan sejauh ini antara momen dan jabatan yang dimiliki saat ini Andi Sudirman Sulaiman yang memiliki itu. Saya kira untuk figur-figur yang lain, Aziz Kahar, Nurdin Halid, ya, kemudian Agus Arifin Numang, seandainya ada niatan untuk atau kekeh akan maju pada pemilihan 2024, maka dari sekarang mulai dari gestur, kemudian konten dalam komunikasi publiknya itu sudah harus menyentuh kelompok-kelompok milenial, sudah harus menyentuh kelompok pemilih terbesar. Karena kalau tidak, saya kira akan semakin sulit mengejar ketertinggalan gitu ya. Meskipun masih ada waktu, tetapi kalau kita perhatikan uraian data juga, sisa 16,1% yang belum menentukan pilihan. Sisanya kemudian 1, sekian persen gitu ya, artinya tersebar merata. Gitu. Saya kira seperti itu Pak Dir. Nanti berikutnya, dalam waktu 3 tahun ini, saya pikir kalau katakanlah ada figur yang muncul, maka yang memungkinkan adalah dia muncul sebagai wakil gubernur. Kalau ada figur yang muncul ya. Karena tentu butuh investasi keterkenalan yang cukup lama untuk mendapatkan kualitas elektoral yang tinggi kan gitu. Nah, saya kira seperti itu. Artinya kita akan menunggu ini di antara data-data yang ada ini. Kalau tidak ada figur Sulsel yang memainkan atau membuat semacam turbulensi politik dengan kehadirannya begitu, maka berarti tidak jauh akan berbeda dari peta yang ada sekarang. Dan peta yang ada sekarang ini saya kira peta politiknya akan mulai kelihatan di minimal tahun 2022 pertengahan. 22 pertengahan itu saya kira pasti akan di situ kita akan mengukur apakah ada loncatan elektoral yang signifikan di antara nama-nama ini atau tetap bermain di angka-angka. Nah, ini ataukah bisa jadi semuanya meningkat tetapi urutan elektoralnya secara ranking masih tetap sama, bisa jadi seperti itu Pak. Terakhir untuk membedah data elektabilitas sekian banyak nama ini Pak Reza. Ya. Ini kan kalau kita menanggapi tadi statement dari Pak Reza atau tanggapan dari Pak Reza, kelihatannya figur-figur lama ini akan kesulitan ya di 2024 kalau dilihat dari peta elektoral saat ini ya. Walaupun ya tentu kita tidak bisa langsung mengunci ya. Betul. Karena kalau dilihat di sini Pak Reza, ini kan ada Adnan Puricita dengan popularitas yang baru di bawah 50% dengan kemunculan 5,8 itu angka yang sangat bagus. Dan jarak dengan PLT Gubernur juga tidak terlalu jauh kan, hanya selisih lebih 10%-an kan gitu. Betul. Kemudian ada ketua-ketua partai yang tergolong masih muda, Andi Iwan Darmawan Aras dengan 2,3%, Rusdi Masih 2,6%, dan Taupan Pawe, walaupun dari segi umur cukup senior, tapi kehadirannya baru muncul di kontestasi Sulawesi Selatan Gubernur. Nah artinya
apakah kemungkinan nama-nama yang saya sebutkan tadi itu yang mungkin akan menjadi lawan tanding dari PLT Gubernur menurut analisis Pak Reza seperti apa? Oke, sebenarnya kita juga mesti fair juga ya, bahwa nadanya sekarang kita memposisikan Pak PLT Gubernur sebagai patokan karena kebetulan dia memiliki elektoral tertinggi berdasarkan hasil survei. Bisa jadi 1 tahun ke depan komposisinya akan berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana situasi ke depannya, beberapa figur ini yang memiliki tingkat kesukaan paling tinggi, artinya dari sekian banyak gitu ya, dari sekian banyak yang mengenalnya, namun mayoritas yang mengenalnya ini menyukainya ternyata Adnan Purihta gitu. Kalau begitu, itu menunjukkan bahwa Adnan ya punya semacam gaya komunikasi yang bisa diterima, disenangi, bahkan barangkali dianggap berkarisma bagi sebagian pemilih gitu. Dan berada di geopolitik yang besar. Dan berada di Kabupaten geopolitik Goa yang besar. Urutan kedua terbesar setelah kota Makassar. Iya betul. Yang kedua, bukan hanya sekedar Goa terbesar, tetapi dia juga dekat dengan epicentrum Sulawesi Selatan di Makassar. Gitu. Karena, saya kira itu akan punya efek politik, Pak Dir, karena oke lah di Goa, tetapi itu juga sangat berdekatan dengan Makassar. Yang Makassar sangat heterogen, banyak orang-orang yang berasal dari luar berasal di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini ada di Makassar, lalu secara tidak langsung ini akan menjadi penyambung itu untuk menceritakan siapa si Adnan. Betul, banyak orang yang bekerja di Makassar tinggal di Goa. Ya, tinggal di Goa. Memang saya gambarkan Pak Reza sebelum Pak Reza lanjutkan bahwa yang terekam dari survei IP, Pak Adnan itu basis suaranya sementara memang hanya ada di 3 daerah. Yang pertama adalah Goa itu sendiri sebagai daerah yang dia pimpin, kemudian Takalar karena epicentrum politik itu antara Goa dengan Takalar itu susah dipisahkan. Oh baik. Mereka seperti satu telur gitu. Sama ketika kita berbicara Bode dengan Sopeng. Gitu. Kemudian Makassar sudah di. Jadi memang ini 3 daerah sementara ini menjadi basis Adnan. Gitu. Artinya memang Adnan cukup mampu merepresentasikan tokoh dari selatan. Iya, betul. Oke lah, kita berbicara soal tokoh dari selatan. Sekarang berikutnya kan ada nama Ramdan Pomanto di situ. Iya, wali kota. Ya. Dia wali di kota. Sini tidak salah 3% berapa itu? Ramdan Pomanto 3%. Iya. 3%. Wali kota Makassar 3%. Iya, 3%. Tingkat elektoralnya ya ada 3%. Artinya kalaupun misalnya katakan Adnan yang akan menjadi kuda hitam nanti ini untuk mengerem laju kudanya ini kan bisa direm pakai Ramdan Pomanto untuk mengawal gerakan-gerakan yang ada di Makassar. Taruhlah misalnya Rusdi Massa yang mau maju atau Ramdan Pomantonya yang mau maju ya, kemudian diusung oleh Partai Nasdem ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita kan tadi baru berbicara basis dan kita melihat Adnan ternyata kuat di 3 daerah ini. Sementara. Betul, tapi ini kan masih pilihan terbuka. Berbeda nanti kalau pilihan tertutup ya. Artinya pasangan calonnya sudah ada, lalu kemudian ditanyakan ke publik, kira-kira pilih yang mana nih? Katakanlah Adnan berpasangan dengan siapa gitu ya. Betul. Pasti saya pikir nanti akan lebih jelas lagi irisan-irisannya. Sebenarnya kita punya data lengkap Pak Reza, di sini ada survei 8 nama. Cuma karena di EP show ini keterbatasan waktu kita sampai supaya penonton juga cukup penasaran ya. Jadi itu mungkin akan dijelaskan pada sesi kedua. Baik. Jadi kita fokus di sini. Terakhir memang kalau dilihat di sini Pak Reza, Pak Adnan cukup mampu membuktikan bahwa dia layak menjadi tokoh perwakilan dari zona selatan. Dan sementara Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT layak mewakili tokoh dari tengah. Kan 3 zona kalau di selatan Pak Reza ya. Di utara sendiri ada Asis Kahar sementara yang mewakili tokoh dari zona utara. Tetapi kalau dilihat dari tadi penjelasannya Pak Reza sebagai tokoh senior harusnya muncul dengan angka yang cukup signifikan.
di sini dari utara saya melihat ada Latinro 1,2, di Basmi Matayan 1,4, kemudian ada Indah Putri Indriani 2% Pak Reza, dan Rus Dimas sendiri 2,6%. Nah ini menarik, kira-kira dari toko utara sendiri ini yang sangat menonjol dari gambaran Pak Reza sendiri, dari analisis Pak Reza sendiri, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Memang kalau dilihat di sini sih sementara ya Aziz Kahar, tapi angka 7,1 itu sebagai figur yang sudah lama sebenarnya tergolong cukup kecil. Betul. Apakah sangat memungkinkan sosok seorang Rusdi Masih, kemudian Latinro Latundrung, kemudian Andi Basmi Matayang, kemudian Indra Putri Indriani itu bisa muncul sebagai perwakilan dari utara? Seperti apa analisis Pak? Saya kira kalau kita berbicara peluang itu sangat memungkinkan ya, karena jarak 7%, kalau kemudian kita berbicara soal margin of error, katakanlah ada 3%, ya sangat memungkinkan dalam waktu, katakanlah 2 tahun ini, jika ada beberapa figur di antara figur-figur yang berasal dari utara ini betul-betul konsen gitu untuk maju dalam pemilihan 2024. Bahwa saat ini ada 7,1% dari Aziz Kahar Musakar, itu iya seandainya Aziz Kaharnya maju gitu kan. Seandainya tidak kan, kalau tidak ya pasti suaranya meluber ke beberapa figur. Nah, sekarang katakanlah Aziz Kaharnya tidak maju, berarti luberannya ini akan jadi rebutan ya. Nah, tinggal siapa yang memiliki tingkat kesamaan paling tinggi dari segi geopolitik, dari segi politik, dan dari segi identitas sosial. Identitas sosial itu termasuk soal sukunya, termasuk ideologi barangkali gitu ya. Itu saya kira siapa yang memiliki irisan yang sama dengan Aziz Kahar Musakar itu, saya kira itu yang akan menjadi yang akan merebut ya suara yang terbesar dari Aziz Kahar seandainya tidak maju gitu. Atau bisa saja memang dia kembali menjadi rebutan sebagai calon wakil seperti biasanya kan. Dalam 2 periode ini kan dia jadi rebutan sebagai wakil. Seperti itu barangkali Pak Reza. Baik, sahabat dan sobat IPISO, untuk sesi pertama saya fokus pada popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas bakal calon gubernur yang kami diskusikan dengan banyak nama ini. Sebenarnya di sini ada simulasi, ada survei 8 calon, ada survei 4 calon, cuma mungkin pada sesi kedua perlu didiskusikan secara khusus karena nanti penonton terlalu jenuh Pak Reza kalau kita selesaikan pada satu sesi. Jadi untuk sesi pertama barangkali sahabat dan sobat IPISO, saya bersama Pak Reza mengakhiri dan tunggu penjelasan data IP di sesi kedua untuk survei 8 nama calon. Kan saya persempit ya di sini dan 4 nama sehingga masyarakat bisa lebih memperjelas arah dukungannya ketika nama-nama ini yang muncul, karena dari sekian banyak nama tadi yang kita munculkan tentu paling banyak mungkin 4-5 nama yang pada akhirnya akan muncul, dan ya, PT IP sendiri sudah meraba-raba potensi-potensi nama-nama itu yang muncul dalam kajian survei beberapa nama yang kita coba lempar ke pertanyaan melalui kuesioner dalam riset yang dilakukan oleh PT IP. Baik, sahabat dan sobat IPISO, nantikan di sesi kedua survei 4 nama pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.